kami sambut firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari yang indah. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang sangat baik di minggu yang kedua bulan pertama di tahun ini. Nah, mari kita lihat firman Tuhan Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 23. Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Nah, kita mau melihat lebih dalam lagi renungan ini. Minggu kemarin kita sudah lihat secara sepintas, tapi kita mau melihat lebih lagi tentang pesan Tuhan bagi kita sekalian. Ya. Nah, kalau kita ini tentang mata hati, ya. Jadi saya tunjukkan di sini ada mata, hati punya mata, ya. Jadi mata hati ini bisa melihat sesuatu yang belum terlihat, begitu ya. Ini yang akan kita jalani di hari akan datang. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat tema firman Tuhan hari ini adalah memiliki mata hati yang terang, ya. Memiliki mata hati yang terang. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita mau tahu dulu apa arti mata hati itu, ya. Jadi mata hati adalah kemampuan batin manusia untuk menangkap, memahami, dan merespon kebenaran rohani serta realitas ilahi yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Jadi mata hati itu adalah kemampuan batin manusia untuk menangkap, memahami, merespon kebenaran rohani serta realitas kenyataan ilahi yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Jadi artinya kita, saudara-saudara, lihat yang tidak dilihat oleh manusia. Nah, kenapa Rasul Paulus mengatakan ini, mata hati yang terang ini, untuk membedakan bagaimana kita sebelumnya. Sebelumnya itu dalam ayat 7 sampai ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jadi mata hati yang terang
Kebalikannya adalah pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Nah, 2 Korintus 4:4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi, supaya kita mengerti mata hati yang terang itu, kita harus lihat dulu keberadaan kita sebelum percaya kepada Yesus. Kita nggak bisa melihat hal-hal yang, kita tidak bisa memahami perkara-perkara ilahi. Matanya tertuju kepada dunia ini. Semata-mata pikirannya tertuju kepada hal-hal yang material, ya. Hal-hal yang sifatnya materi gitu. Jadi kalau disebut materi itu elemen-elemen dunia ini, begitu ya. Tahu elemen-elemen dunia ini? Jadi kalau silakan Bapak Ibu. Nah, elemen dunia ini kalau pernah nonton film Avatar Aang gitu, ya, ada elemen air, api, tanah, angin, ya, udara angin sama udara. Nah, itu elemen-elemen materi. Nah, itu tidak bernafas, tapi itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, ada lagi makhluk hidup, yaitu ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Dan ada makhluk yang tidak terlihat, yaitu malaikat. Apalagi sang pencipta. Nah, jadi manusia itu hanya terkonsentrasi kepada elemen-elemen ini, materi-materi ini. Dia tidak supranatural. Apalagi untuk memahami perkara-perkara Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pengertiannya gelap, ya. Karena kebodohan di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, akhirnya Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil, jemaat Efesus, mereka mendapatkan terang di dalam hatinya. Nah, ini yang akan kita bahas. Dan terang itu akan terus semakin nyata, ya, semakin jelas. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita akan melihat apakah mata hati yang terang itu. Nah, ada beberapa hal yang kita lihat di sini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ketika orang Efesus itu mendengar Injil, mereka itu mengalami dampak dari Injil itu. Dari mana kita tahu bahwa jemaat Efesus itu mengalami dampak dari Injil itu? Dikatakan di sini, setelah aku mendengar tentang imanmu, yaitu hubungan dengan Tuhan. Makanya salib itu Bapak Ibu, kalau ini salib, ini vertikal. Lalu yang kedua, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, itu yang horizontal. Jadi ternyata Injil itu pesannya adalah hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Ini harus berkembang. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan yang telah rusak. Nah, seseorang yang mendengar Injil, dua ini harus terjadi. Mendengar tentang imanmu dalam Yesus dan tentang kasihmu. Jadi ketika Rasul Paulus melihat ini adalah sinyal-sinyal bahwa jemaat Efesus itu telah mengenal Tuhan dengan benar, hanya perlu saudara-saudara pergerakan pengenalan yang lebih tinggi lagi. Nah, lalu apa yang dikatakan Paulus? Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Bapak Ibu perhatikan, menjadikan, ia memberikan kepadamu, ia menjadikan mata hatimu. Jadi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara, perlu ada progres di dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya kita memahami tentang hal-hal yang supranatural ini. Jadi mata hati yang terang itu adalah pekerjaan Allah di dalam hati seseorang. Kita tidak bisa, saudara-saudara, memasuki sebuah alamnya Tuhan kalau Tuhan tidak memberikan akses itu kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu terang itu lahir dari doa, ya. Jadi lewat hubungan. Paulus berdoa supaya jemaat Efesus itu beroleh pengertian yang benar, memperoleh hikmat, memperoleh wahyu, penyingkapan, supaya Allah memberikan itu semua. Jadi supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar, mata hati yang terang, melihat masa-masa yang akan datang, kita perlu banyak berdoa. Kita perlu menjalin komunikasi dengan Tuhan. Terang lahir dari doa, bukan karena sebuah rutinitas. Hubungan dengan Tuhan. Di tahun 2026 ini kita harus banyak berdoa. Jadi saudara-saudara harus kembali kepada doa. Kembali kepada hubungan. Apalah artinya sebuah rumah yang indah tetapi tidak ada terang di dalamnya. Nah, jadi ketika kita berdoa, kita sedang menekan apa namanya nih? Saklarnya nih. Apa ini, Pak? Saklar. Akhirnya rumah kita apa? Menyala. Doa itu menghidupkan kita, menghidupkan aktivitas spiritual kita. Setinggi apapun ilmu seseorang, ya, kalau saya merenungkan, ya, karena saya sudah mengecap pendidikan yang cukup tinggi secara formal. Kalau nggak ada doa, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kalau nggak ada doa. Sepintar apapun saya menyampaikan, sehebat apapun saya menyampaikan, menggali, kalau nggak ada doa, nggak ada apa-apanya. Jadi doa itu lah yang membuat mata hati kita terang. Jadi kembali kepada pengiringan kita semula, doa ini. Doa ini yang membuat ibadah itu hidup. Doa itu yang membuat aktivitas ibadah kita punya koneksi dengan Tuhan. Makanya berdoa. Paul Choyongki berkata, apa kunci keberhasilannya? 3. Apa itu? Doa. 1 doa. Yang kedua doa. Yang ketiga doa. Dan saya pun seringkali diskusi sama teman-teman. Ya, untuk apalah ya pencapaian-pencapaian kita kalau nggak ada koneksi dengan Tuhan. Jadi mata hati yang terang ini lahir dari doa, bukan rutinitas. Nah, ketika kita berdoa, maka Allah memberikan kepada kita. Tuhan menerangi hati kita. Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu, semakin mengenal. Semakin jelas melihat. Terang lahir dari relasi, bukan informasi. Ya. Dari hubungan. Kekristenan itu adalah masalah hubungan. Kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, karena agama itu kan tidak gamen kacau. Jadi agama itu hanya untuk membuat semua keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan diatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya tidak kacau. Nah, salah satu agama itu adalah Kristen. Tetapi Kristenan itu lebih daripada sekedar agama. Agama, kekristenan itu adalah hubungan dengan Tuhan.
hubungan dengan Tuhan. Makanya saya bilang di sini kemarin dan di Ajibata juga, apalah artinya sebuah perpindahan dari satu agama ke agama lain atau dari gereja lain ke GPDI tanpa sebuah hubungan dengan Tuhan? Apalah artinya sebuah perpindahan itu? Hubungan itu. Makanya di tahun 2026 kita harus banyak berdoa. Dan terang adalah karya Roh Kudus, bukan kecerdasan alami. Jadi saudara-saudara, ini kita lihat ini. Seorang anak lebih baik pengenalannya terhadap ayahnya daripada seorang akademisi mengulas tentang ayah. Mengerti Bapak Ibu? Ini orang pintar mengulas tentang, oh ayah ini begini, ini. Tapi walaupun ini tidak punya pengetahuan yang banyak, tapi hubungannya dengan ayahnya lah yang membuat dia mengenal ayahnya dengan baik. Bukan lewat ulasan, bukan lewat pengetahuan. Nah, hubungan itu Roh Kudus akan bekerja. Jadi makanya ketika Rasul Paulus melihat jemaat Efesus, ini titik awalnya sudah benar. Dia melihat pertumbuhan imannya antara Allah, manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama. Ini sudah titik awal yang bagus, tinggal pengembangan. Nah, dibutuhkan roh hikmat dan wahyu, dibutuhkan mata hati yang terang untuk mengenal lebih dalam lagi. Nah, itu yang menjadi dasar pengiringan kita akan Tuhan di tahun 2026 ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Carilah Tuhan ya. Carilah Tuhan. Nah, kemudian kita lihat. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Nah Bapak Ibu perhatikan, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sebelum mata hati kita terang, kita nggak bisa melihat pengharapan yang besar ini. Kita nggak bisa melihat tentang kekayaan, kemuliaan yang ditentukan bagi kita. Kita nggak bisa melihat bahwa kuasanya sedang bekerja dalam hidup kita. Kita nggak bisa melihat karena mata kita masih rabun. Nah, jadi kalau mata hati kita terang, jadi mata hati terang itu adalah kemampuan melihat hidup dengan perspektif Allah. Kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Allah. Makanya perlu next level. Nah, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, tema Natal kaum muda. Perlu. Supaya apa? Kita bisa melihat. Nah, misalnya kita naik sebuah gunung. Kalau kita masih di lereng gunung, kita masih hanya melihat, oh pohon-pohon, oh gitu. Makin kita naik, makin luas. Bukan hanya pohon, tetapi lebih jauh lagi dari pohon. Makin kita naik ke puncak, wah kita lihat ternyata ada bukit-bukit di sana. Demikian juga saudara-saudara, ketika kita melihat, ketika kita memiliki mata hati yang terang, kita bisa melihat hal-hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Nah ini kan apa? Wah, kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Bisa. Karena apa? Kita kan terkonek dengan Tuhan. Walaupun memang tentunya nggak sempurna, ya. Tapi paling tidak bisa kita, sudut pandang kita berbeda. Sama seperti katak di bawah tempurung. Katak di bawah tempurung ini yang kata apa? Oh, langit itu hanya seluas ini sebenarnya, seluas tempurung. Nah, setelah tempurung itu dibuka, wah ternyata
Luas sekali ternyata begitu. Perlu kita minta pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan terangi hatiku, Tuhan terangi pikiranku. Orang gelap mata hari-hari ini kan, karena apa? Hatinya enggak terbuka. Nah, dan saudara pun bisa melihat diri saudara dari sudut pandang Tuhan. Kita kan seringkali diri kita ini berdasarkan apa kata orang, ya, menurut apa kata orang. Tetapi kalau kita makin dekat dengan Tuhan, kita bisa melihat diri kita dari sudut pandang Tuhan. Apa kata Tuhan tentang kita? Nah, Rasul Paulus berkata di sini, Bapak Ibu, ada 3 hal. Engkau itu punya pengharapan. Nah, ini saya ya, ini juga saya. Dari sudut pandang Tuhan, saya ini kan orangnya minder, ya, orangnya minder, orangnya saya nggak bisa tampil di sini kalau apa dengan Tuhan, Tuhan tolonglah saya begitu. Jadi tidak otomatis orang yang tugasnya khotbah berani khotbah, belum tentu. Karena Tuhan itu kita sedang melayani Tuhan, ya. Tidak sedang berpidato di sini. Kalau ahli pidato kan ya maunya pidato saja. Tapi yang namanya melayani di mimbar ini bahkan WL saja, singers, kalau bukan Tuhan nggak bisa, nggak berani. Ya bisa saja, tapi nggak ada apa namanya, nggak ada kuasa, nggak ada dampak. Nah, seringkali kita melihat diri kita demikian. Tapi kalau kita makin dekat dengan Tuhan, kita melihat dari diri kita, dari sudut pandang Tuhan, kita ini punya harapan. Dunia ini nggak punya harapan. Kita ini punya warisan. Dan ada kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Tadi kita sudah lihat. Jadi kalau ada orang yang berputus asa, ya, aduh bagaimana ini, dang-adong biharapat dia ubah. Bana mon pendapatakku sonon, kesehatanku nggak berkurang. Bagaimana itu? Jadi kalau saudara makin dekat dengan Tuhan, ya, saudara melihat dari sudut pandangnya Tuhan, perspektif Allah, kita ini punya pengharapan. Amin. Amin. Kita ini punya kekayaan, warisan yang Tuhan berikan. Kenapa murid-murid ini berani mati? Karena mereka melihat yang tidak terlihat, yang terlihat sementara, yang tidak terlihat kekal. Nah, yang ini yang sedikit orang bisa melihat. Akhirnya orang apa? Sakit hati, iri hati. Melihat kemakmuran orang sakit hati. Tabba kereta ni dongan mangerpian. Tabba kulkas ni dongan, oh Tuhan. 1 tahun belum tentu ada paket, tapi di tetangga, paket, amang Tuhan. Tidak lama kemudian, paket, amang Tuhan. Nah, tapi kita harus tahu, kita punya kekayaan warisan. Aku berdoa supaya Tuhan memberikan kepadamu mata hati yang terang, supaya kamu mengerti apa? Pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Dan betapa kayanya kemuliaan yang disediakan bagi kita. Dan betapa hebat kuasanya yang bekerja. Mata yang terang yang bisa melihat itu. Dari mana bisa hadir? Kita bisa melihat itu. Itu tadi, kita berdoa. Ada hubungan dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus mengalirkan itu bagi kita. Dan kita akan terhibur, kita akan kuat. Kita akan mengalami semangat hidup. Kita enggak pesimis dalam hidup ini. Pun banyak masalah yang sedang kita alami. Amin Bapak Ibu. Tidak banyak orang seperti yang diharapkan Paulus ini. Hanya orang yang diterangi mata hatinya bisa melihat ini. Nah, badai tidak berhenti karena kompas. Tetapi kompas mencegah kapal tersesat. Maunya kita kan apa?
Tuhan, hentikanlah badai ini, Tuhan. Yesus adalah kompas kehidupan kita. Jadi kompas itu tidak menghentikan badai itu. Kompas itu mencegah kapal supaya tidak tersesat. Kompas itu mengarahkan kita. Kompas itu di dalam hati kita. Maunya kita kan badai tenang. Kita nggak peduli Tuhan itu ada dalam hati kita atau enggak. Yang penting arah hidup kita jelas. Arah hidup kita itu jelas. Inilah mata hati yang terang akan berkata begini. Tapi kalau mata hatinya tidak terang, dia nggak peduli tentang tujuan. Dia nggak peduli sesat atau enggak. Yang penting badai tenang, sesat atau tidak sesat nggak masalah. Kompas ini yang penting kita bisa sampai nggak di tujuan. Nah, anak Tuhan yang punya mata hati yang terang berkata seperti ini. Coba. Apakah itu menjadi jaminan bahwa kita tetap konsisten mencapai tujuan? Belum tentu. Malah kita bisa lengah. Bisa lengah. Makanya kalau terjadi rasa nyaman, wah, waspada. Saudara harus waspada. Saya tidak bisa mengubah arah angin, tetapi saya bisa menyesuaikan layar saya untuk selalu mencapai tujuan saya. Tuhan, anginnya satu arah lah. Nah, gitu kan maunya kita. Atau kita berusaha mencoba arah angin. Enggak, tetapi orang yang punya mata hati yang terang akan berkata demikian. Saya tidak bisa mengubah arah angin. Arah angin ya sudah terjadi sesuai dengan sistem yang ada dunia ini. Tetapi saya bisa menyesuaikan layar saya untuk selalu mencapai tujuan saya. Ini orang yang punya mata hati yang terang. Saya baru melihat sebuah YouTube pernyataan dari Profesor Daniel Swiftan. Dia adalah penasehat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan IDF. Tahu Bapak Ibu IDF? Tahu? Ya. Ya. IDF itu adalah, ya Pak, yang artinya Angkatan Bersenjata Israel, ya kan? Pertahanan Israel. Nah, dia berkata begini. Jadi waktu saya lihat itu, dia menyampaikannya, inilah pengalaman orang Kristen, begitu kan? Salah mengerti. Ternyata dia mengatakan begini. Di Timur Tengah ada dua jenis optimisme. Optimisme yang bodoh dan optimisme yang cerdas. Nah, optimisme yang bodoh berkata, semuanya akan baik-baik saja. Bukankah orang Kristen berkata demikian? Semuanya akan baik-baik saja. Dia menyangkal apa yang akan terjadi. Ini tidak jujur. Orang Kristen seperti ini. Bukannya dia beriman, mengatakan semuanya baik-baik saja. Bapak Ibu lihat dunia tahun 2026. Orang Israel berkata, tidak baik-baik saja. Tapi orang Kristen berkata, tentu orang Kristen yang tidak beriman tentunya. Optimis yang bodoh, dia berkata, semuanya baik-baik saja. Tetapi optimisme yang cerdas berkata, keadaan akan memburuk. Tetapi kita akan menjadi lebih kuat dan lebih cepat berkembang daripada laju keburukan itu. Mereka mengakui dunia akan semakin buruk. Mereka melihat, mereka dibenci di mana. Mereka dibenci. Mereka mengakui. Tetapi mereka melihat, mereka mempunyai mata hati yang terang. Tetapi
keadaan memburuk, tetapi kita akan menjadi lebih kuat. Mereka mengatakan 2 tahun terakhir ini kita semakin kuat lebih dari sebelumnya. Kemudian dilanjutkan, dan lebih cepat berkembang daripada laju keburukan itu. Lebih cepat berkembang. Artinya kita mengakui sekarang tidak baik-baik saja. Saudara tidak salah mengatakan dunia akan semakin memburuk. Amin. Dunia akan semakin memburuk. Tetapi sebagai anak Tuhan akan berkata, tetapi kita akan menjadi lebih kuat di dalam dunia yang buruk itu. Justru kita semakin kuat. Dan dikatakan di sana, dan lebih cepat berkembang. Kerohanian kita semakin berkembang. Yang jahat semakin jahat, yang baik dan dikatakan daripada laju keburukan itu. Keburukan itu akan datang, tetapi anak Tuhan justru semakin meningkat dalam Tuhan. Itu luar biasa. Dan mereka dibenci di mana-mana. Ya. Ternyata mereka masih diperhatikan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, sekarang dunia tidak baik-baik saja. Jadi saudara jangan berkata, dunia akan begini, akan kelimpahan, akan ada panen raya, akan ada ini, anak-anak. Oke. Tapi itu bisa terjadi lewat sebuah proses di mana anak Tuhan harus bisa melawan. Tuhan harus berbanding terbalik dengan dunia ini. Kita benar akan diberkati. Tetapi di tengah dunia yang sedang merosot. Jadi jangan harapkan dunia ini akan mengalirkan yang terbaik dalam diri saudara. Dunia ini akan memperburuk keadaan kita. Tetapi justru bersama dengan Tuhan kita akan muncul. Kita akan semakin kuat. Kita akan semakin suci. Kita akan semakin berani. Itu mata hati yang terang. Amin Bapak Ibu. Ini penasehat, ini Perdana Menteri Israel ini yang mengatakan ini. Nah, jadi mata hati yang terang adalah kemampuan melihat hidup dengan perspektif Allah. Inilah pernyataan-pernyataan dari perspektif Allah. Dia bukannya menyangkal. Bumi ini kan akan menuju kepada kebinasaan. Itu harus diiyakan. Tetapi di dalam dunia yang menuju kebinasaan, justru anak-anak Tuhan mencapai puncaknya. Jadi anak Tuhan itu tidak ada di dalam puncaknya, di dalam dunia yang sedang baik-baik saja, enggak. Di dalam dunia yang makmur, tidak. Kekristenan itu selalu berkembang di dalam masalah-masalah. Di dalam penderitaan. Anak-anak Tuhan di masa lalu, bahkan gereja kita di masa lalu, tingkat kerohaniannya itu semakin naik justru di tengah-tengah tekanan. Bukan pada masa-masa ketenangan, tidak. Justru orang Israel sekarang sangat ditakuti di seluruh dunia. Karena apa? Mereka sudah tahu dunia ini akan membenci mereka. Sudah tahu. Tetapi mereka selalu waspada. Mereka tidak lengah. Ada satu kelengahan mereka. Makanya ketika terjadi pembunuhan 7 Oktober 2 tahun yang lalu. Justru pejabat-pejabat mereka malu mengundurkan diri. Kok bisa gitu? Mereka salah. Karena pada prinsipnya orang Israel itu orangnya waspada. Mereka tidak pernah lengah. Anak-anak Tuhan enggak boleh lengah. Amin. Walaupun mungkin masih ada makanan kita di rumah. Tidak, anak-anak kita baik-baik saja. Enggak boleh lengah. Wah Tuhan, sekarang udah agak tenang. Kukurangilah doaku. Kukurangilah kesetiaanku. Ya, hati-hati. Orang Israel justru selalu siap sedia. Mereka berperang 7 front. Ya semua menyerang. Tapi ada satu lagi yang mereka tambah. Front ke-8 adalah membela orang Kristen. Karena mereka tahu
sahabat terbaik mereka adalah Kristen. Itu front ke-8 sekarang mereka tambahkan. Nah, mata hati yang terang adalah kemampuan melihat hidup dengan perspektif Allah. Lalu kita lihat yang terakhir. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau kita memiliki hati yang terang, kita melihat saudara-saudara, mata hati yang terang adalah keyakinan yang teguh tentang siapa yang memegang hidup kita. Akhirnya kita menyadari siapa yang memiliki hidup kita, yang memegang hidup kita, yang mengendalikan hidup kita, yang menguasai hidup kita. Akhirnya kita bisa menyadari. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita, mata hati kita itu terang, melihat. Lewat hubungan tadi. Jadi berdoa saja saudara, banyak hal yang akan terjadi. Hubungan dengan Tuhan saja yang dipulihkan, banyak hal yang Tuhan singkapkan dalam hidup kita. Hubungan dengan Tuhanlah, Yohanes dekat dengan Tuhan, maka Tuhan membukakan wahyu. Daniel hubungannya dengan Tuhan begitu giat, begitu erat. Tuhan memberikan penyingkapan. Jadi saudara-saudara, kalau kita memiliki mata hati yang terang, kita memiliki keyakinan yang teguh tentang siapa yang memegang hidup kita. Kenapa banyak anak Tuhan mengalami ketakutan? Karena dia tidak melihat siapa penguasa hidupnya sekarang. Siapa yang bekerja? Siapa yang memimpin hidupnya? Siapa pemilik hidupnya sekarang? Nah, mata hati yang gelap, dia yang memimpin hidupnya. Padahal dia sudah percaya sama Yesus. Dia sudah pernah menyadari bahwa dia milik Tuhan. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi kabur. Nah, kalau kita, hubungan kita dengan Tuhan bagus. Kesadaran tentang siapa sang pemilik hidup kita itu akan semakin besar. Nah, yang memegang hidup kita, Rasul Paulus berkata, Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu bayangkan, yang memegang hidup kita adalah Kristus. Bukan Kristus yang kalah, tetapi Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Amin. Itu yang memegang hidup kita. Dari mana kita bisa memiliki keyakinan yang teguh demikian? Lewat koneksi yang terpelihara dengan Dia. Kemudian yang memegang hidup kita adalah Kristus yang berkuasa atas segala sesuatu. Wah, dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang memegang hidup kita. Dan yang memegang hidup kita adalah Kristus yang adalah kepala jemaat. Artinya dia pemimpin jemaat. Kemana kepala pergi, tentu tubuhnya kan akan ikut. Kita adalah tubuh Kristus. Selama dia kepala, kita tidak akan pernah dibiarkan. Ini hanya bisa kita pahami dengan benar kalau kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Akhirnya mata hati kita terang melihat kebenaran ini, melihat kenyataan ini. Nah, ini kalau Yesus itu jurumudi hidup kita, kita itu aman. Kita itu tenang. Kita tidak takut. Dia yang memimpin hidup kita. Amin. Amin. Mengapa orang ini takut? Bapak Ibu tahu apa yang membuat dia takut? Bukan karena seram para dokternya. Ini sedang di rumah sakit ini. Bukan karena suntiknya besar. Bukan karena pisaunya tajam. Bukan karena sakitnya yang parah. Tapi sakitnya semakin terasa. Akhirnya dia menangis. Bukan karena
Kalau sakitnya ya bisa dia lawan gitu. Kalau perawat yang seram ya enggak seberapa. Kalau perkakas-perkakas rumah sakit yang tajam, alat bedahnya, bukan itu yang dia takuti. Bukan itu membuat dia menangis. Yang membuat dia menangis, dia belum bayar BPJS. Apalah uangku membayar ini. Aku bukannya takut nengok parangmu dokter. Bukan melihat mukamu yang seram itu. Yang sakitnya sakitmu, yang bagaimana? Enggak, bukan itu yang membuat aku menangis dokter. BPJS ku belum dibayar. Apalah. Bola petaho alay. Man, nalaw si Benok kabayar. Ino na tuhol sohon nungayong dokter. Berarti jaminannya itu BPJS. Nah, kalau jaminan kita adalah Tuhan dalam hidup kita, Yesus jaminan hidupku, kita nggak akan takut menghadapi hidup ini. Amin Bapak Ibu. Kita nggak akan takut. Karena kita apa? Terjamin. Terhubung dengan Tuhan. Tahun 2026 kita minta pada Tuhan. Tuhan marilah. Pimpinlah hidupku. Buat mata hatiku terang. Supaya aku bisa melihat seperti yang kau melihat. Dunia memang tidak akan baik-baik saja. Tetapi justru di tengah dunia yang terpuruk, anak Tuhan akan bersinar. Yang kudus semakin kudus, yang jahat semakin jahat. Yang baik semakin baik. Tuhan akan menolong kita. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian. Sudah tadi diketik? Pemain musik silahkan datang ke depan. Haleluya. Tiga per empat ini sepertinya. C. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Haleluya, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jitiku. Saudara-saudara, Tuhan memimpin kita untuk menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Di tahun 2026 ini juga kita berkerinduan supaya banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Banyak domba-domba yang tersesat, yang membutuhkan tuntunan Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang terang, mata hati yang terang, maka kita akan memahami, kita mengerti bagaimana hati Tuhan terhadap semua jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan hanya kita, saudara-saudara, mengenal Tuhan lebih baik, bukan hanya kita, saudara-saudara, bisa melihat dari sudut pandang Tuhan, tetapi jiwa-jiwa pun kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Kalau kita memiliki mata hati yang terang. Kita akan memasuki tahun 2026, banyak hal yang tidak kita pahami. Bahkan ada hal-hal yang buruk akan terjadi. Tetapi justru di sana kita akan bertumbuh. Di sana kita akan melihat kepesatan dari pertumbuhan iman kita. Pengenalan yang semakin bertumbuh. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan pimpinlah langkahku, bawa aku ke dalam seluruh kebenaran.
Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan nyanyian ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Haleluya. Ajarku merendahkan menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan hatiku, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa. Di tahun 2026 ini berdoalah buat orang-orang yang kita kasihi, yang belum diselamatkan. Sungguh-sungguhlah berdoa. Sungguh-sungguh mereka mengenal Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Tuhan memberikan kepada kita semua kesempatan. Tahun 2026 adalah sebuah kesempatan bagi kita. Kita melihat seperti Tuhan melihat jiwa-jiwa. Tuhan melihat seperti Tuhan melihat diri kita sendiri, melihat dunia ini. Kita memiliki perspektif seperti Allah. Pada akhirnya kita akan menyelesaikan pertandingan. Kita akan berakhir di tengah dunia ini. Tetapi kita harus tahu apa yang terbaik yang harus kita lakukan di tahun 2026 ini. Kita harus terkoneksi dengan baik kepada Tuhan. Bukan hanya sebuah rutinitas semata, tetapi hubungan yang intim. Kita berkomunikasi dengan Bapa Surgawi. Kita bisa berbicara kepada Dia. Kita minta pada Tuhan, terangilah hatiku ya Tuhan. Terangilah hatiku, berikanlah roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Haleluya, jadikanlah mata hatiku terang. Itulah dasar firman Tuhan menjadi pondasi iman kita di sepanjang tahun 2026 ini. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semua, oh jemaat-jemaat-Mu, milik kepunyaan-Mu yang Engkau bayar dengan darah-Mu yang mahal di kayu salib. Engkau mau supaya kami memiliki mata hati yang terang. Dengan mata hati yang terang kami mendapatkan, haleluya, pengertian-pengertian yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi semua anak-anak sekolahmu, kaum muda, kaum pria, kaum wanita, bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami,